Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kabar kita semua baik, sehat, dan terus dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita. Terlebih pada hari yang khusus ini, hari Minggu ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama bersekutu, beribadah bersama Gereja GP Kris Kelapa Gading. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita. Saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil sikap saat teduh untuk mempersiapkan hati kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Saat teduh selesai, saya undang jemaat untuk kembali duduk. Dalam Pemazmur kitabnya yang ke-145 ayat yang ke-9 berkata, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat kepada segala yang dijadikannya. Mari kita memuji Dia, kita memuliakan Dia. Allah itu baik, sungguh baik bagi setiap kita. Dulu, sekarang, dan selamanya.
Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu hati masuk dalam doa pembukaan. Allah kami yang baik, kami sungguh bersyukur karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama bersekutu, beribadah pada Engkau, memuji, memuliakan Engkau, Allah kami yang sungguh baik, yang sungguh besar kasih setiamu dalam setiap hidup kami. Kami sungguh bersyukur Engkau telah menebus kami, Engkau menyelamatkan hidup kami, umat-umat pilihan Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau kami ada, biarlah melalui ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu, boleh memuliakan nama-Mu saja, dan kiranya nama-Mu diagungkan melalui hidup kami, melalui ibadah kami saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mau menyerahkan sepanjang ibadah ini dalam puji-pujian kami, firman yang akan kami dengar, biarlah semuanya boleh menguatkan iman setiap kami, dan kami boleh bertumbuh menjadi umat-umat Tuhan yang percaya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami ini. Haleluya, amin. Dalam Pemazmur 145 ayat 13 mengatakan bahwa Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mari dengan rasa syukur kita kembali memuji menyembah Allah kita yang setia, Allah yang mulia, yang memulai karyanya dalam setiap hidup kita, menebus kita dan menyelamatkan kita. Kita mau menyembah Dia, Allah yang setia.
agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berseri kita, Glorious Love. Kiranya dengan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh pendeta kita, Mukse Ipin Alang, kita akan semakin mengerti apa tujuan dari Glorious Love, kasih yang mulia. Biarlah sebelumnya kita mempersiapkan hati kita datang dan bersujud untuk mendengarkan firman-Nya yang penuh kuasa untuk mengubah sikap hati kita. Firman-Nya yang terus meneguhkan kita. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air surga-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena waktu demi waktu kami boleh lewati di tengah-tengah pandemi ini. Kami dikuatkan oleh kebenaran-Mu, kami dikuatkan karena firman-Mu. Sebab firman-Mu berkuasa untuk memberikan kami kekuatan dan juga mengubah hidup kami, baik di masa-masa normal maupun di masa-masa yang seperti ini. Namun Tuhan, kami sungguh merindukan air yang Engkau terus boleh berikan bagi kami. Air hidup, air yang menyegarkan. Melalui setiap kata-kata firman, itu akan membangkitkan semangat, membangkitkan jiwa, dan memberikan kehidupan bagi roh kami. Nah itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Sebab roh dan jiwa kami membutuhkannya untuk hidup bagi Tuhan. Dan hati kami telah siap. Dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita membaca satu bagian dari firman Tuhan, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap diam di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang sudah mencapai kepada minggu terakhir daripada bulan April ini. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan ini. Itu artinya bahwa kita sudah 4 kali atau 5 kali merenungkan tema bulanan kita, yaitu Glorious Love. Ya. Kita sudah melihat seri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, hari ini kita akan melihat seri yang kelima.
Saudara, kita juga sudah belajar dari seri pertama apa itu kasih yang mulia itu. Kasih yang mulia itu berdasarkan 7 daripada perkataan Kristus di kayu salib. Maka kita sudah menemukan 7 hal tentang kasih yang mulia itu. Dan itu sudah kita bicarakan di dalam Jumat Agung dan Hari Kebangkitan Kristus. Lalu seri yang ketiga, apa bentuk dan wujud dari kasih yang mulia itu? Kita sudah merenungkan bahwa kasih mulia itu telah dinyatakan secara umum dan juga dinyatakan secara khusus kepada kita. Yang secara umum ini adalah ada kaitannya dengan anugerah umum dan itu tidak menyelamatkan. Tetapi kasih Allah yang dinyatakan secara khusus ini di dalam Kristus, dan kasih mulia yang khusus ini adalah kasih yang menyelamatkan. Lalu seri yang keempat kita sudah melihat apa objek utama, apa sasaran utama dari kasih yang mulia itu. Objek dan sasaran utamanya adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus. Mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, hari ini kita akan melihat seri yang terakhir, seri yang kelima. Seri yang kelima ini berbicara tentang apa tujuan akhir atau ending daripada kasih yang mulia. Saya berharap kita tidak ketinggalan satu seri pun di dalam merenungkan firman Tuhan bulan ini, supaya apa? Supaya kita memahami secara dalam, ya, dan juga makin mengerti kebenaran Tuhan tentang kasih Allah yang mulia itu. Nah, saudara-saudara, kita harus mengetahui bahwa ada satu hal yang merupakan ciri khas di dalam Alkitab, ya. Segala sesuatu yang dinyatakan Tuhan itu biasanya pasti ada tujuan akhir yang mau dicapai. Ketika Allah menyatakan sesuatu di dalam Alkitab, maka apa yang Dia nyatakan itu, maka selalu ada goal, ya, selalu ada tujuan akhir yang mau Dia capai, ya. Apapun yang Dia tunjukkan, apapun yang Dia nyatakan, perlihatkan, yang Dia singkapkan, biasanya sesuatu itu yang Dia nyatakan dan singkapkan itu selalu ada ending yang ingin Dia capai. Jadi kalau Tuhan dalam firman-Nya menyingkapkan dan menyatakan tentang kasih-Nya yang mulia, maka itu pasti ada tujuan akhirnya, pasti ada goal akhirnya, pasti ada ending daripada semuanya, yang semua itu mau dicapai oleh Tuhan. Karena itu pertanyaannya sekarang adalah, apakah tujuan akhir dari kasih yang mulia itu? Ya. Atau apakah goal akhir yang ingin dicapai oleh kasih yang mulia itu? Atau satu lagi, apa ending yang mau dicapai, yang mau diraih oleh Allah melalui kasih yang mulia itu? Saya menemukan paling tidak ada 3 tujuan akhir, ada 3 goal akhir atau ending daripada cinta kasih yang mulia ini. Yang pertama adalah goal atau tujuan akhir yang pertama adalah supaya kita diselamatkan, ya. Saya baca ayat 7 sampai 9. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita, ya, supaya kita hidup olehnya. Saudara, dari ayat ini ada 3 kalimat yang menarik. Kasih itu katanya berasal dari Allah. Ini yang pertama. Ada yang kedua, orang yang mengasihi itu adalah orang yang lahir dari Allah, ya. Dan yang ketiga, kasih itu telah dinyatakan di tengah-tengah kita. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal supaya kita hidup. Saudara-saudara, dari 3 hal ini saya menyimpulkan bahwa
tujuan akhir yang pertama dari kasih Allah yang mulia, kasih Allah yang agung ini adalah supaya engkau dan saya diselamatkan. Supaya engkau dan saya itu hidup olehnya. Supaya engkau dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ini penting ya. Ya, bahwa kesimpulan pertama, ya, tujuan akhir daripada kasih Allah yang agung yang mulia itu supaya saya dan engkau dilahirkan dari Allah, supaya aku dan engkau ya diselamatkan dan memiliki hidup dari Allah. Nah, ini semua saudara-saudara selaras dengan pernyataan-pernyataan dalam Alkitab yang lain. Ya, apa yang merupakan tujuan utama pertama ini adalah itu adalah sesuatu yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab di tempat yang lain. Misalnya kita tahu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, tujuan akhir daripada kasih Allah yang mulia, yang agung dan besar ini supaya engkau diselamatkan melalui Kristus. Lalu kita juga membaca di bagian yang lain, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama lain pun yang diberikan Allah kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam Kristus. Sekali lagi, tujuan akhir daripada kasih Allah yang agung dan mulia ini supaya engkau diselamatkan. Yang ketiga, Yesus sendiri berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi, tujuan akhir daripada kasih Allah yang agung dan mulia ini supaya engkau bisa sampai kepada Bapa, diselamatkan. Jadi semua ayat ini menjelaskan satu tujuan akhir, yaitu supaya kita tidak binasa, melainkan kita diselamatkan, kita beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu. Banyak orang akhir-akhir ini ingin selamat, ya. Mereka ingin selamat di dunia ini dan juga di akhirat katanya, ya. Kenapa? Karena gara-gara virus corona, ya. Ada semacam ketakutan dan kekhawatiran yang besar itu menimpa seluruh umat manusia di dunia saat ini, sudah hampir setahun lebih. Akibat kekhawatiran dan ketakutan ini, mereka manusia mulai berpikir tentang keselamatannya, baik keselamatan tubuhnya maupun keselamatan jiwanya. Karena itu mereka mulai berpikir ya tentang berkonsentrasi tentang bagaimana supaya bisa selamat baik di dunia ini maupun di akhirat. Saudara, virus corona ini sedang menciptakan satu peluang bagi orang-orang yang tidak percaya. Dengan demikian mereka berpikir tentang keselamatan baik tubuh maupun jiwa mereka. Maka ini satu peluang bagi orang Kristen untuk ber-PI, saudara. Nah, baru-baru ini dosen saya mengatakan sesuatu hasil penelitian yang sangat menggembirakan tetapi juga sekaligus mengecewakan. Dikatakan bahwa hampir beberapa waktu belakangan ini sudah ada hampir 3.000 lebih orang sudah percaya Tuhan. Itu dari orang-orang saudara kita di sebelah gitu ya, dari saudara sepupu kita. Mereka ada 3.000 lebih orang percaya kepada Yesus, ya. Itu berita gembiranya. Tapi berita sedihnya yang mengecewakan adalah 70% dari 3.000 orang yang percaya Yesus ini, masuk Kristen ini, itu semua dikarenakan mereka mengalami perjumpaan, ya, memimpi dalam penglihatan bertemu Yesus, bukan karena penginjilan. Jadi di mana orang Kristen, di mana orang percaya yang memberitakan Injil kepada mereka? Karena itu ada satu teolog yang mengatakan ini sebenarnya ada satu fenomena akhir zaman. Ya, kalau akhir zaman tiba, sudah dekat, maka ada dua peristiwa yang ada kaitan dengan gereja itu akan terjadi. Yang pertama akan terjadi pemurtatan yang luar biasa.
baik orang Kristen yang meninggalkan Tuhan maupun orang yang dulu di luar sana yang tidak percaya Kristus, percaya Kristus dan masuk menjadi orang Kristen. Terjadi seperti itu. Orang Kristen yang pergi, tapi juga ada banyak orang umat pilihan Tuhan yang dipanggil masuk menjadi percaya. Hal kedua yang terjadi menjelang kedatangan Kristus adalah terjadi pemurnian atas gerejanya. Orang yang Kristen, ada sebagian orang yang semakin kuat dalam iman di masa-masa susah ini. Mereka makin dekat dengan Tuhan, iman mereka makin tangguh. Tapi ada sebagian orang Kristen justru makin jauh, makin lemah, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Karena itu saudara, apa yang dilaporkan oleh penelitian tadi, mungkin saja ini satu tanda bahwa Yesus sudah tidak lama lagi akan datang ke dunia ini. Karena itu kita nggak boleh menyia-nyiakan ya kasih Allah yang agung, kasih Allah yang mulia, yang sudah Dia nyatakan bagi kita. Kita mestinya menghidupinya dan memberitakannya juga kepada orang lain. Ini yang pertama, saudara. Sekarang kita lihat tujuan akhir yang kedua dari kasih Allah yang agung, kasih Allah yang mulia ini. Yang kedua adalah supaya engkau dan saya memiliki tempat tinggal bersama-sama dengan Allah. Saudara, tujuan akhir yang kedua dari kasih Allah yang agung dan mulia ini tidak lain dan tidak bukan supaya kita memiliki tempat tinggal bersama-sama dengan Allah. Ayat 16 berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara, ada dua hal yang menarik dari ayat ini. Dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Ya, kalau kita balik itu salah. Misalnya kasih adalah Allah, itu keliru. Yang tertulis dalam Alkitab, Allah itu adalah kasih. Nah, siapa yang berada dalam kasih, dia juga berada di dalam Allah. Kalau engkau tidak berada dalam kasih, maka engkau tidak berada di dalam Allah. Karena itu di sini ditegaskan, orang yang berada dalam kasih, maka dia berada di dalam Allah. Nah, ini menarik ya. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang tempat tinggal sebenarnya. Kalau engkau ada di dalam kasih, maka engkau bertempat tinggal di dalam Allah kok. Ya, ini penting ya. Siapapun yang berada di dalam kasih Allah yang agung dan mulia ini, maka ia memiliki tempat tinggal di dalam Allah. Ia berada bersama-sama dengan Allah dan ia tinggal di dalam Allah. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu, ya, ini saya mau kontraskan dengan hidup manusia di dunia ini. Beberapa tahun yang lalu ada seorang penulis yang menuliskan begini. Dia menulis bahwa dunia saat ini sedang populasi atau udah mulai kepenuhan penduduknya dengan manusia. Sudah mulai penuh, udah kelebihan penduduknya gitu ya. Sudah overkapasitas lah. Itu sebabnya menurut dia banyak sekali konflik kemanusiaan hari ini terjadi. Kenapa? Karena mereka rebutan tentang yang namanya tempat tinggal. Saudara lihat ketegangan demi ketegangan tidak hanya secara pribadi, juga antar suku, antar etnis, bahkan antar negara. Ya, kapan saja siap perang setiap negara ini. Ya, kenapa? Karena mereka rebutan tempat. Dunia udah mulai penuh. Ya, bayangkan penduduk dunia 6 miliar. Dalam 5 tahun, dalam 10 tahun saja itu bisa berlipat-lipat. Jadi manusia saling rebutan tempat tinggal. Kenapa? Karena mereka mulai terdesak satu sama lain. Manusia sudah tidak bisa lagi tinggal bareng dengan tenang. Kenapa? Karena setiap manusia sudah mulai terdesak. Karena itu mereka mulai berkompetisi, saling rebutan. Nah, untuk mengatasi dunia yang overpopulasi ini, menurut penulis ini saudara, dia memberikan 3 solusi yang kontroversi sekali. Ya, yang pertama dia katakan manusia mesti menemukan planet yang lain untuk bisa ditempati. Supaya bumi ketika penuh ya sebagian pindah ke planet itu katanya. Yang kedua, manusia mesti berpikir bagaimana supaya bulan juga bisa ditempati atau Mars bisa ditempati. Ya.
Dan yang terakhir yang sangat kontroversi dia katakan, ya, dunia ini mesti memilih sekelompok manusia yang memiliki kapasitas yang baik, misalnya keahlian yang luar biasa, orang-orang yang memiliki yang pinternya luar biasa, dan mereka yang bisa bertahan hidup, peliharakan mereka sebagai penerus ras daripada manusia atau jenis manusia. Nah, manusia yang bodoh, manusia yang lain yang tidak dianggap sebagai manusia yang terbaik, itu biar dimatiin aja. Demi apa? Supaya bumi ini bisa berkelanjutan. Sebab nanti kalau udah penuh, nanti manusia akan saling bunuh dan dunia akan menjadi kacau. Maka solusi yang kontroversi ini diberikan. Nah, belakangan ini banyak sekali saudara film-film yang juga mulai mempropagandakan ide-ide yang gila ini saudara. Sehingga kalau kita lihat beberapa film ya, mulai ada sebagian manusia binasa karena apa, lalu yang lain dipelihara sehingga mereka meneruskan manusia di muka bumi ini dan sebagainya. Memang suatu saat dunia bisa mengalami yang namanya stuck, berhenti. Kenapa? Karena kepenuhan oleh manusia. Ya, kenapa? Karena manusia sudah sangat terdesak. Nah, keadaan yang terjadi di dunia ini yang dilukiskan oleh penulis ini saudara, sangat kontras dengan apa yang Alkitab ajarkan. Karena dikatakan bahwa kita ada di dalam kasih, maka kita akan bertempat tinggal bersama dengan Tuhan. Di dalam Allah ada tempat tinggal. Yesus sendiri pernah berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, kalau dunia ini sedang mencari solusi, baik ke bulan, ke Mars, ke planet-planet lain sebagai cadangan tempat tinggal, saudara, orang percaya tidak usah perlu pusing seperti itu. Kenapa? Karena engkau akan diberi tempat tinggal oleh Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan tempat di sana kita tidak bisa bandingkan dengan dunia ini. Begitu luas dan begitu besar. Ya, sebentar lagi dia akan datang untuk menjemput kita ini saleh-salehnya dan membawa kita di sana. Supaya di mana dia berada, kita berada. Inilah tujuan akhir yang kedua dari kasih Allah yang agung, dari kasih Allah yang mulia, supaya engkau akhirnya bertempat tinggal bersama dengan Allah. Saudara-saudara, bukankah ini sesuatu yang sangat mulia bagi kita? Bahwa pada akhirnya kita akan tinggal bersama Tuhan. Ya, karena itu kalau kita mengasihi, maka kita lahir dari Allah, kita mengenal Allah. Orang yang berada dalam kasih, dia juga berada dengan Allah. Ini bicara tentang tempatmu kelak di surga mulia. Kan kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Tujuan akhir daripada kasih Allah yang agung, yang mulia itu. Yang ketiga adalah supaya kita hidup di dalam kasih itu sendiri. Ayat 18 sampai 21 menyebutkan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara, tadi poin pertama, poin kedua, ya itu berbicara tentang tujuan akhir dari kasih Allah yang agung, yang mulia, itu di dalam kekekalan, saudara, ya. Ya, diselamatkan gitu ya. Nanti kita akan beroleh hidup yang kekal di sana. Yang kedua, disediakan tempat tinggal. Ini tujuan akhir, ending daripada kasih Allah yang mulia, yang agung itu.
Nah, poin yang ketiga ini berbeda. Ini berbicara tentang tujuan akhir daripada kasih itu adalah supaya kita hidup di dalam kasih itu sendiri di dunia ini, bahkan kelak di surga juga. Nah, ayat 4 tadi mengatakan ada beberapa kalimat yang luar biasa. Di situ dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi kita ini mengalami impartasi daripada kasih Allah. Yang kedua, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Jadi inti utama dari 4 ayat ini sebenarnya kita mesti hidup dalam kasih Allah itu sendiri. Nah, inilah tujuan yang ketiga ya. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu. Bagaimana cara kita hidup di dalam kasih Allah yang agung yang mulia itu? Bagaimana cara saya hidup di dalam kasih Allah yang agung yang mulia itu? Saya menemukan ada 2 cara dari ayat ini. Bagaimana kita hidup di dalam kasih Allah yang agung dan mulia itu. Yang pertama, jangan lagi hidup di dalam ketakutan. Ini yang pertama. Ya, cara pertama kita hidup di dalam kasih Allah yang mulia, kasih Allah yang agung itu adalah jangan lagi hidup di dalam ketakutan. Ayat 18 dan 19 menarik. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan bebarang siapa takut ya tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, orang yang mengalami kasih Allah yang agung dan mulia itu, ia pasti tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Artinya apa? Artinya bahwa ia tidak lagi mendasarkan hidupnya ini di dalam ketakutan dan ketakutan. Ya, saudara, seorang ahli psikolog menuliskan teori perkembangan manusia. Ya, bahwa manusia ini mengalami suatu fase demi fase dan fase itu adalah fase perkembangan. Ini disebut teori perkembangan oleh ahli psikolog ini. Ia menyebutkan bahwa manusia pada masa kanak-kanak atau pada fase kanak-kanak seringkali manusia hidup di dalam ketakutan. Misalnya begini, seorang anak itu taat sama orang tua, setia sama orang tua, dengar-dengaran orang tuanya. Itu bukan karena dia mengasihi orang tuanya, tapi karena dia takut dihukum. Kita sering menemukan ini di dalam psikis anak kita. Mereka pura-pura baik di depan kita, mereka pura-pura taat sama kita di depan. Kita pikir mereka taat beneran, setia beneran. No. Tapi karena mereka takut ancaman kita kok. Sebab nanti kalau dia main game terus kita bisa disiplin dia. Jadi dia bukan karena mengasihi kita. Nah, demikian pun dengan orang percaya. Orang yang telah mengalami kasih yang mulia, mestinya udah gak hidup di dalam ketakutan ini. Apakah kita setia sama Tuhan, kita taat sama Tuhan, kita begitu rajin beribadah kepada Tuhan, itu karena cinta kasih kita? Bukan, belum tentu. Ada banyak orang yang begitu setia sama Tuhan, taat sama Tuhan, karena dia takut masuk neraka, bukan? Bukan didasarkan oleh cinta kasih. Karena itu menurut pemahaman ini, kita mestinya menjadi orang Kristen yang tidak kanak-kanak lagi. Kita mesti menjadi orang Kristen yang dewasa. Dewasa dalam arti kita setia sama Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan. Itu bukan karena ketakutan, tapi karena kita telah mengalami kasih Allah yang agung dan mulia itu. Saudara-saudara, kita tidak lagi mendasarkan hidup kita kepada ketakutan. Kita tidak lagi mendasarkan ketaatan kita, mendasarkan pelayanan kita, pengabdian kita karena takut dihukum, tapi karena cinta kasih yang mulia itu. Saudara-saudara, ini penting. Kemudian cara yang kedua, bagaimana kita hidup di dalam kasih Allah yang agung dan mulia itu. Cara yang kedua adalah jangan lagi hidup di dalam kebencian. Tadi yang pertama, jangan lagi hidup dalam ketakutan. Nah sekarang, jangan lagi hidup dalam kebencian. Saya mau baca ayat 20 dan 21 begini. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya,
maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Jadi orang yang mengalami kasih Allah yang agung dan mulia, dia mestinya tidak lagi hidup dalam kebencian. Artinya apa? Orang yang mengalami kasih Allah itu enggak lagi membenci, enggak lagi hidup dalam kebencian. Saudara, saya perhatikan di TV dan juga di YouTube paling banyak hari-hari ini, saudara, saat-saat ini orang di Amerika Serikat lagi sedang membenci orang Asia. Ya, awalnya itu karena mantan presidennya Donald Trump pernah marah terhadap Tiongkok karena menyebabkan awal mula terjadinya corona. Ya. Lalu rakyat Amerika melihat presidennya demikian, mereka ikut membenci orang Tiongkok. Nah, awalnya benci orang Tiongkok, akhirnya melebar kepada semua orang Asia. Saudara, saya melihat dari laporan ya, dari Februari sampai April ini saja, itu dikatakan sudah ribuan kasus. Ya, orang Amerika menganiaya orang Asia, membuli orang Asia, melecehkan orang Asia, bahkan membunuh orang Asia. Saya melihat di beberapa YouTube ya, ada nenek tua gitu ya, udah tua gitu, tiba-tiba didorong sampai mukanya hancur. Lalu saya juga lihat ada orang Asia yang ditusuk, ada yang wajahnya disilet-silet, ya, ada yang dipukul, ada yang diomel-omel di kereta, ya, disuruh pulang ke negaranya, kembali ke negaramu begitu. Dan ada satu yang sangat miris sekali. Ada juga orang yang tadi lagi menunggu kereta gitu ya. Lalu ada kereta cepat lewat, begitu cepat dia tidak mampir di stasiun itu, tapi dia lewat begitu saja. Menjelang beberapa detik dia lewat, ada orang Amerika yang dorong orang Asia, langsung jatuh ke rel itu dan langsung dilindes sama kereta. Saudara, saya heran. Saya nggak percaya negara Kristen seperti Amerika Serikat hidup dalam kebencian yang luar biasa. Kalau saudara berencana ke Amerika, ya menurut saya nggak usah lah ya. Lebih baik berhati-hati di sana. Kenapa bisa demikian? Saya merasa mereka sebagian besar belum mengalami kasih Allah. So, kalau orang sudah mengalami kasih Allah yang agung, yang mulia itu, dia tidak lagi hidup dalam membenci dan tidak lagi hidup dalam kebencian, apalagi sampai melampiaskan kebencian itu kepada orang-orang yang tidak bersalah. Saudara, inilah cara kita hidup di dalam kasih Allah yang agung dan mulia itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami boleh terus diingatkan oleh kebenaran dan kebenaran-Mu. Hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa tujuan akhir daripada kasih Allah yang agung dan mulia itu adalah demi keselamatan kami dan juga demi memberikan tempat hidup yang kekal bagi kami. Dan yang ketiga, supaya kami sendiri hidup dalam kasih Allah itu. Tuhan, ubahlah hidup kami hari ini. Jangan lagi kami hidup di dalam ketakutan. Jangan lagi kami hidup di dalam kebencian. Biarlah kami hidup dalam kasih yang besar, kasih yang agung, kasih yang mulia, yang boleh dinyatakan kepada siapapun juga. Biarlah dalam hidup kami yang sederhana ini, Tuhan alirkan kasih-Mu yang besar, yang agung dan mulia itu. Sehingga dunia melihat Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sadarkan kami kalau kami pernah membenci orang lain. Sadarkan kami kalau kami selama ini mendasarkan kesetiaan dan ketaatan kami hanya karena ketakutan dan rasa takut kepada hukuman-Mu. Biarlah hidup ini hanya berdasarkan kasih Allah itu saja. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu dan jemaat-Mu dimanapun berada. Pergumulan-pergumulan hidup mereka, Tuhan tahu. Tuhan nyatakan kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang luhur, yang mulia itu kepada mereka.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita meresponi firman yang telah kita dengar. Kita akan bersama-sama bangkit. Kita mau nyatakan kemuliaan Tuhan kita. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Ku kan bangkit. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Baik jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi.
Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita. Kita pulang sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih, dan kitalah yang menjadi tujuan akhir dari kasih Allah yang mulia. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, silakan duduk saat teduh dan sebentar kita akan mendengar warta. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali, selamat beribadah dan bersyukur karena Tuhan masih beri kesempatan untuk kita berelasi dengan Dia di tengah-tengah kondisi pandemi hari ini. Saya berharap kita tetap kuat dan tidak menjadi lemah, dan kita tetap semangat menjalani iman kita dan hidup kita selama Tuhan masih beri usia, memberi kesempatan. Mari kita hidup yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Amin ya. Izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita. Yang kedua, pertama adalah besok malam ya, tanggal 26, itu hari Senin besok tanggal 26, itu ada webinar yang dilaksanakan oleh sinode kita khusus untuk pasutri ya, khusus untuk pasutri. Tetapi saya sudah bicara kepada Profesor Dr. Jonathan Parapak, dia adalah rektornya UPH yang menjadi pembicara tunggal pada besok itu. Dia sendiri mengatakan yang mau menikah, anak-anak muda yang mau menikah pun boleh mendengar. Dan temanya menarik, apakah ya keluarga itu bisa bahagia selamanya? Nah, ini satu pertanyaan yang menarik. Mari Bapak Ibu yang sudah menikah maupun anak-anak muda yang mau menikah, atau kalaupun belum mau menikah ingin mendengar dan mendapatkan berkat wawasan firman Tuhan dan juga pengalaman yang luar biasa, karena istrinya orang Australia, mereka telah menikah luar biasa dan memperbaiki kehidupan mereka dan keluarga dengan proses yang panjang menurut dia. Itu satu hal yang luar biasa. Ya, besok malam tanggal 26 April pukul 19.00. Nanti flyernya akan dikasih di grup. Kemudian hari Kamis ini itu adalah hari Kamis yang keempat. Nah, itu tandanya atau artinya hari Kamis ini persekutuan kita bukan persekutuan doa biasa, tapi persekutuan faith. Ya. Kita akan menggunakan aplikasi Zoom ya, karena itu saya undang Bapak Ibu ya, suami istri, anak kita, ayo kita ajak dalam persekutuan faith ya. Ada firman Tuhan, ada pujian, ada doa, dan juga ada game atau mungkin ada studi kasus untuk kita. Yaitu terus membuat kita bisa tatap muka secara virtual, jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Saya berharap sekali supaya kita berpartisipasi. Kemudian seperti biasa, hari Sabtu ada remaja pukul 17.30 ya, kita dukung 5 anak remaja kita yang tetap setia dan juga anak muda kita ya, pukul 19.00 malamnya, dan juga dukung mereka di dalam meraih cita-cita mereka. Kemudian hari Minggu
kita doakan seperti biasa pukul 9.00 adalah kelas-kelas sekolah minggu. Bapak Ibu, Opa Oma yang punya cucu, ayo dorong mereka untuk ikuti kelas-kelas mereka dengan setia. Guru-guru kita sudah mempersiapkan diri mereka dengan baik dan siap melayani anak cucu kita. Kemudian pukul 10.30 seperti biasa adalah ibadah umum kita. Mari kita terus giat dan semangat beribadah bersama-sama. Saya berharap kita terus boleh beribadah dengan setia kepada Tuhan dengan tertib, walaupun secara online tidak ada yang melihat kita di rumah, tapi kita mesti tetap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya sarankan supaya kita tidak dengan sembarangan beribadah, karena mungkin orang nggak lihat kita. Karena itu memperhatikan ya beberapa catatan di awal ibadah yang selalu dimunculkan, bagaimana kita mengikuti dengan tertib dan baik dan sopan. Saya atas nama Gembala Sidang dan mewakili para diaken mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahan, perpuluhan maupun juga cinta kasihnya, bantuan yang lain yang juga boleh diberikan kepada Tuhan dan pelayanan. Kita berterima kasih dan Tuhan Yesus akan memberkati Bapak Ibu dengan caranya yang ajaib dan memberkati baik pekerjaan, keluarga, maupun juga kehidupan pribadi Bapak Ibu dimanapun berada. Dan terus dukung dalam doa. Saya pesankan satu hal, dukung dalam doa untuk aktivis-aktivis kita, tim-tim pelayanan kita yang mengadakan setiap hari Minggu merekam ibadah online kita, agar mereka diberi kekuatan dan kesehatan, dan mohon dukungan doa dari jemaat sekalian sehingga ibadah kita tetap berkelanjutan dengan baik tanpa halangan satu apapun. Itu saja warta dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.